Oke guys, balik lagi bareng gua Yami di channel Tanya Misteri. Kali ini gua mau membawakan cerita tentang jalur angker yang katanya yang berada di daerah Cangar, Mojokerto. Bentar, Cangar bukannya sudah ikut Batu ya? Nggak tahu deh. Yuk kita simak aja ceritanya. Dan ini menurut beberapa sumber ya. Oke, cerita jalur wingit dan angker Cangar Mojokerto yang dikutip dari akun Facebook R Ardiansyah Newtron berarti ya. Nggak tahu kok ada new-nya ini apa gitu. Anak alay kayaknya. Kali ini kita akan berbagi kisah cerita misteri sekitar jembatan Cangar Mojokerto. Bagi bro dan sis yang ada di Surabaya dan sekitarnya tentu tidak asing dengan jalan-jalan ke destinasi Cangar yang eksotik, sejuk, dan menyimpan kisah misteri. Cangar sendiri artinya ditinggal sendirian. Wih, ditinggal pas lagi sayang-sayang nyarek, sedih kayak aku. Atau dibaca juga sangar yang artinya keren namun menakutkan. Berikut cerita misteri di seputar jembatan Cangar Mojokerto. Pengalaman pertama dialami oleh Mbak Ami Puji Lestari. Wes, namanya bagus banget, pasti orangnya cantik. Cerita ini bermula Sabtu tanggal 25 bulan 3 tahun 2020 pagi. Kok suami, berarti dia sudah punya suami, nggak jadi deh. Suami ngajak saya dan si kecil jalan-jalan naik motor ke Batu Malang. Kita bertiga berangkat dari rumah sekitar jam 9.30 pagi dari Pacet dan sampai Batu sekitar 10.30. Rute jalan-jalan sebenarnya mau ke air terjun. Cuma di tengah jalan saya kepingin ke Rumah Warna. Akhirnya ke air terjun nggak jadi. Suami menuruti kemauan saya. Sebenarnya dia agak nggak ikhlas. Dia setuju karena ada maunya, mau nambah koleksi sepatu. Jam 1 kita sudah selfie-selfie di Rumah Warna. Setelah itu kita lanjutkan perjalanan ke rumah budeku. Semua memang tak sesuai jadwal. Tepat jam 4 sore kita semua keluar dari rumah bude diiringi gerimis mengundang. Wes, dingin-dingin ini enak ini. Kita lanjutkan perjalanan menuju rumah. Karena kita akan lewat hutan, kita takut nanti kemalaman di tengah hutan. Cuaca pun tidak mendukung. Hujan lebat banget. Saya balut si kecil dengan jaket, celana, dan selimut tebal sambil pakai 2 mantel. Kita memutuskan untuk pulang dan menerjang hujan. Kita memutuskan untuk pulang dan menerjang hujan karena takut kemalaman. Ya di hutan kan gelap gitu loh. Kalau kemalaman di hutan kan nggak enak. Kedinginan pastinya, tapi saya sudah pastikan si kecil dalam kondisi hangat dan nyaman. Selama perjalanan pulang, si kecil tidur dengan nyenyak. Kita bertiga menyusuri jalan tikungan dan tanjakan, melewati hutan-hutan yang berkilo-kilo panjangnya. Ya, kita sampai di puncak gunung tepat 17.30 atau jam setengah 6 sore saat maghrib. Berarti pas azan ini ya, jam segitu. Kalian semua dapat ngebayangin di jalan sepi, hujan rintik-rintik, kabut tebal banget, dan jarak pandang yang hanya 50 meter. Yang terucap dalam hati hanya sholawat dan doa. Mendengar mitos dari Cangar yang sangat angker dan banyak penunggunya. Sebenarnya fakta pemirsa itu bukan mitos lagi. Di sepanjang jalan ada yang titik-titik tidak bisa saya sebutkan melihat ke arah kita. Cuma tidak jelas karena saat itu sedang kabut tebal. Jalan menikung, tepat ada pohon besar di samping jalan. Suami saya bilang di situ ada orang besar sedang melambaikan tangan. Oh, orang itu mungkin mau nebeng mas, bukan menakut-nakuti, kan melambaikan tangan. Kayaknya sosok genderuwo katanya. Cuma saat itu saya pas nggak lihat. Suami bilang saat itu penglihatannya agak kabur. Dan anehnya jalan yang arah ke jurang itu terang sekali. Kalau jalannya sebenarnya kayak mau masuk ke jurang. Kalian semua bisa ngebayangin aja, misal terjadi apa-apa pada kita, mungkin nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain kali jangan dalam perjalanan ya kalau maghrib-maghrib. Oke, tadi cerita dari narasumber pertama. Sekarang ada cerita lagi dari narasumber kedua yang bernama Miftahul Munif. Bagus banget ya namanya.
Selepas dari pemandian air panas Cangar dan tepat pukul setengah 6 sore, kok lagi-lagi jam setengah 6 sore ya? Pemandangan sudah mulai masuk waktu malam. Suara khas puncak gunung semakin terasa, hawa dingin menyelimuti hingga ke tulang. Semua bermulai ketika perjalanan menuju ke pemandian air panas Cangar menuju ke Pacet. Yang perlu diketahui, jalur yang kita lewati ini sangatlah ekstrim, curam, tikungan tajam, dan berkabut. Di Google Map, jalur yang kita lewati di ketinggian 1200 mdpl. Petang menjelang dan kabut tebal menyelimuti jalan yang jarak pandangnya hanya 1 meter. Yang menjadi horor bukan aksi manusianya, tapi aksi penghuni di sepanjang jalan tersebut. Suasana semakin mencekam setelah jembatan kembar yang membelah lembah berantas. Kabut semakin tebal dan tak seorang pun yang kita jumpai kala itu. Hanya ada kabut dan suara gemuruh angin di puncak gunung. Kan enak mas, di puncak gunung ada angin itu enak semelilir. Serius, saya soalnya sering naik gunung. Saya yang notabene sering lewat situ, hafal mana yang belokan dan mana yang jalan lurus. Sehingga pas berada di tebing seharusnya itu jalan ke kanan. Namun dalam pandangan saya terlihat jalan lurus yang terlihat. Dengan hati yang tenang saya beranikan diri untuk tidak mengikuti jalan lurus tadi, dan saya pelan-pelan belokkan setir ke kanan. Dan ternyata setelah melewati itu kayak ada hentakan dalam dada, seperti melewati sebuah dimensi ruang dan waktu. Wush, keren cok, dia bisa tembus dimensi ruang dan waktu kayak ini apa, yang penyihir yang di film-film itu ya, aku nggak tahu namanya soalnya. Dan benar, saya lihat di spion, kalau saya lurus tadi berarti sudah masuk ke jurang yang entah akan dibawa kemana sama makhluk penghuni Cangar. Ya tidak diajak jalan-jalan toh. Masa diajak ke warung kopi, kan nggak mungkin. Kejadian mencekam tidak hanya ini. Semua berawal dari kabut yang makin hitam dan pekat. Cuaca makin dingin dan kita seperti sudah di atas awan. Wih, ngeri pak, di atas awan pak. Gua juga mau kalau jalan-jalan di atas awan gitu. Kan bagus pemandangannya. Semua terlihat putih dan gelap. Lah, putih dan gelap. Kalau gelap biasanya kan hitam, kok ini malah putih? Gimana sih yang nulis cerita ini? Ada pohon besar yang di sampingnya ada sosok dengan badan tinggi besar, rambut panjang dan muka yang tidak terlihat. Namun jelas matanya tidak seukuran kita, besar dan merah merona. Makhluk ini melambaikan tangan seperti mau ikut dengan kita. Namun saya hiraukan dan tidak ikut memperhatikan secara detail dan yang terjadi apa. Depan saya adalah jurang yang begitu dalam dan curam. Ketika Anda di atasnya, Anda akan dapat melihat pemandangan bawah yang terlihat jelas. Dan akhirnya perjalanan horor usai sudah setelah masuk ke daerah sendi yang terlihat jelas. Dan akhirnya perjalanan horor usai sudah setelah masuk ke daerah sendi yang aman dan sudah banyak orang yang jualan makanan seperti rest area. Saya mengakhiri petualangan mistis ke daerah tersebut. Intisarinya, dia memberi intisari guys. Ketika hati Anda tidak mantep katanya, maka tidak saya sarankan maghrib atau malam melewati jalur Cangar Pacet, kecuali hati sampean ini kamu caranya. Kecuali hati sampean bersih dan mantap, kalau nggak ada apa-apa. Karena gangguan di sini lebih kepada gangguan gaibnya daripada gangguan manusia. Mas, kalau masalah hati mas, itu gangguan mental mas, bukan gangguan gaib ya. Mental mas yang diserang mas, gimana sih? Secara sejarah rute ini memang dulunya merupakan jalan kerajaan yang sepanjang jalannya banyak ditemukan mayat meninggal zaman penjajahan Belanda. Sehingga tidak heran kalau jalur ini merupakan jalur paling angker di wilayah Jawa Timur. Oke, next dari narasumber ketiga, yaitu Debbie Cynthia Mutia Shop. Waduh, namanya cok, kayak nama toko onderdil. Aku pernah ngerasain hal yang sama guys, waktu liburan sama keluarga. Waktu itu hampir dini hari, mau ke Pacet tapi nyasar malah melewati jalan ini. Sik, sampai dari mana mbak? Nyasar dari Pacet, mau ke Pacet nyasar sampai ke Cangar. Kok ya goblok. Kebetulan omku bisa ngelihat makhluk begituan.
Makhluk begituan. Kok pikiran saya traveling ya? Makhluk begituan. Enak dong. Hah. Dia bilang di sekitar jembatan itu ada penjaganya dan banyak banget penghuninya. Sampai di mobil diputerin ayat-ayat Al-Quran. Sambil pengajian berarti dalam mobil. Om bilang ada mobil lain yang ngikutin dari belakang, tapi pas dilihat di belakang nggak ada apa-apa. Itu ternyata orang yang pernah kecelakaan membawa mobil. Serem banget emang. Katanya kalau lewat sana terus ada kendaraan lain di depan kita, itu jangan asal diikutin. Soalnya bisa jadi itu makhluk lain terus bawa kita ke arah jurang. Oke, sekian singkat banget cerita dari Mbak Debbie. Kita lanjut ke narasumber yang keempat, yaitu kok namanya aneh ya, Ibe Rakaryan Wirasakti. Ancuk jenenge sampean paling keturunan wayang mas, jenenge angel. Saya pulang ke Batu dari Mojokerto jam 9 malam berboncengan dengan teman. Kabut tebal dan gerimis. Saking tebal kabutnya sampai-sampai rambu-rambu di jalan yang menandai belok. Kok ngono sih, sampai-sampai rambu-rambu jalan yang menandai belokan. Oh. Sampai-sampai rambu jalanan yang menandai adanya sebuah belokan tidak terlihat. Berjarak 1 meter baru nampak disorot lampu motor. Tidak jelas mana hutan mana jurang. Mas, kalau jurang itu pasti hutan bawahnya, nggak mungkin jurang bawahnya mall. Mana ada? Entah mas apa mbak ini, nggak tahu aku. Apalagi marka juga belum ada di sepanjang jalan kenangan yang membelah hutan. Kok kenangan lagi? Jalan kenangan memang susah untuk dilupakan ya. Berkali-kali saya dan teman memilih untuk turun dari motor dan menuntun motor. Jalanan yang tidak terlihat, yang ya kan kata-kata lo, astagfirullah. Yang sedikit pelajaran bahasa Indonesia. Koyo titik koma iku semrawut bang. Berkali-kali saya dan teman memilih untuk turun dari motor dan menuntun motor yang tidak terlihat jalan karena kabut yang tebal. Yang aneh, jika dari semula kabut putih tebal yang menyelimuti, tiba-tiba berganti dengan kabut hitam serupa dengan asap dari pembakaran ban. Di dalam kabut itu nampak belasan makhluk aneh dengan berbagai macam wujud sedang berjalan dari arah hutan sebelah kiri menuju jurang di sebelah kanan jalan. Kejadian itu terus berulang-ulang. Kami berdua yang memang indigo, bukan Indihome kan mas ya? Kalau Indihome lemot mas sama mas. Sumpah. Kami berdua yang memang indigo terkadang harus berhenti membatu, menutup mata rapat-rapat meski tidak banyak berpengaruh pada penglihatan kami. Dan tentu komat kamit baca doa yang kami bisa. Sampai sebuah dahan pohon kira-kira sebesar paha orang dewasa sepanjang 3 atau 4 meter runtuh dengan keras tak jauh di depan kami. Sontak kami berteriak ketakutan. Beruntung di belakang kami tersusul oleh 3 orang dengan 2 motor. Mereka dari klub motor, membantu kami menyisihkan kayu dan menawari kami agar berkendara bersama demi keamanan. Tidak berhenti di situ saja. Ketika sudah sampai jembatan Cangar, saya menghentikan motor tiba-tiba, membuat terkejut para anggota klub motor itu. Benar-benar ada wujud perempuan muda di tengah jembatan. Mas, kalau ada perempuan muda mas ya, sekali-sekali ku disamperin mas, terus minta kenalan, minta nomor WA, siapa tahu kan single orangnya gitu loh ya. Ini saran. Rambut yang lurus, dia memakai celana jeans hitam berbalut vest belang-belang merah dan putih. Perempuan mana yang hujan-hujan dan pada jam sekian berdiri sendiri di tengah jembatan hutan? Ya mungkin saja mas, perempuannya itu ditinggalin sama pacarnya, kan bisa juga. Yang penting kan cakep mas, kalau cakep mas sikat aja mas, nggak apa-apa, lumayan loh. Oke, itu tadi cerita dari narasumber yang keempat. Sekarang kita lanjut ke cerita dari narasumber yang kelima, yang bernama Cancelina. Cancelina apa ini, gimana sih bacanya? Sulit banget ya. Kayaknya bukan orang sini ya.
Aku juga pernah ngalami hal gaib yang buat aku dan temanku akhirnya masuk jurang. Cuk, masuk jurang, cuk. Sampeyan gak mati, Mbak. Rugi, Mbak, ceritanya, Mbak. Alhamdulillah Allah masih menyelamatkanku. Loh ya kan, ya gak mati ya rugi. Meskipun tanganku patah dan temanku jatuh 15 meter dari ketinggian. Paling sampean duwe ilmu kebal, Mbak, ambek kanca sampean, Mbak. Jatuh dari 15 meter ya, Pak. Ketinggian 15 meter itu rata-rata kalau nggak patah tulang, patah otak, patah leher, Mbak, biasanya, Mbak. Alias mati. Waktu itu kejadiannya pas maghrib. Aku turun ke arah Pacet, aku lihat ada mobil Mitsubishi L300. Wah, cuk, cakep Mitsubishi L300. Semen mungkin itu ya, salesnya ya. Sisipan sama aku mepet banget yang akhirnya aku terlalu ke kiri ke arah jurang, padahal kata orang di belakang nggak ada mobil lewat. Hati-hati selalu baca sholawat. Kok singkat, Mbak? Iki ceritanya kok singkat, Mbak ya? Ya udah deh, nggak apa-apa, saya maklumin ya. Gua maklumin. Ya itu tadi dari beberapa narasumber yang pernah lewat daerah Cangar dan sekitarnya. Jadi gini guys, gua juga pernah malah beberapa kali lewat daerah situ. Pas pada maghrib pernah, pas jam 1 malam pernah, pas jam 11 malam pernah. Ya gimana ya, namanya di hutan itu pasti gelap, nggak ada lampu penerangan, apalagi jalannya belum ada marka. Ya hanya orang goblok yang lewat jalur kayak gitu dan ngebut gitu loh. Gua aja yang suka ngebut-ngebutan kalau lewat jalur situ nggak pernah mau untuk ngebut, soalnya nggak kelihatan jalannya. Terus kalau untuk jadian gaibnya, pernah beberapa kali gua pas lewat situ kejadian hal-hal gaib, kayak lampu motor tiba-tiba mati. Dari masuk hutan di daerah Cangar, gua posisi pulang dari Batu sekitar jam 6 atau jam 7 malam gitu, lupa gua. Itu gua turun dari Batu, ya kan. Setelah itu ketika gua masuk ke hutan, itu lampu motor gua langsung mati, nggak nyala sama sekali. Akhirnya gua sama teman gua ini inisiatif pakai senter, tapi ya gitu, senternya bukan senter yang besar tapi senter gantungan kunci gitu loh. Jadi senter gantungan kunci ini gua arahin ke samping kiri, jadi buat jaga-jaga itu samping kiri ini jurang apa namanya, tebing gitu loh. Kalau tebing kan masih aman, kita masih bisa nanjar, tebing kan nggak masalah. Kalau jurang kan ya wassalam gitu loh. Jadi itu mati sampai akhirnya gua nyampe di daerah Sendi, di tempat rest area yang warung-warung itu, warung nasi jagung atau warung kopi itu. Sampai situ nyala lagi, nggak gua perbaikin, nggak gua apa-apain, tiba-tiba nyala gitu aja. Setelah melewati Sendi, lampu belakang motor gua copot, jatuh dengan tiba-tiba. Ya gua kan takut ya, kita dengar-dengar cerita orangnya kayak gitu ya. Sampai akhirnya di daerah Pacet, di daerah pasar itu gua lihat lampu belakang motor gua kan masih gantung gitu kan, ada kabelnya sana. Gua lihat gitu, kok bisa sampai copot. Ternyata bautnya nggak ada dua. Berarti kan memang human error, bukan dari hal gaib gitu loh. Ya gitu doang sih. Terus yang terakhir itu gua sama temen gua berdua juga dari arah Mojokerto menuju ke Batu. Yang lewat situ itu hanya ada gua doang berdua, ya kan? Dari arah situ berdua. Tiba-tiba ada satu motor itu, entah dia mau kemana, entah dia itu beneran motor atau hal gaib, kenceng banget lewatnya. Gua di situ ke perkiraan sekitar 60 km per jam. Dia itu lebih dari 100. Wah, gitu doang. Dan dari jarak pandang sekitar 1 kilo, tiba-tiba itu lampu motor udah nggak kelihatan, hilang. Dan beneran dari posisi gua masuk hutan di Cangar itu sampai Batu, gua cuma berdua, nggak ada orang lain. Ya itu sih pengalaman gua lewat situ. Jadi ya dimanapun kalian lewat sebenarnya banyak-banyak berdoa, jangan sembarangan, jangan ngebut gitu ya. Itu pesan-pesan dari gua. Oke. Bagaimana menurut kalian semua tentang misteri-misteri yang ada di daerah Cangar? Apakah kalian tertarik untuk mencoba langsung ke sana, ke jalur Cangar tersebut? Ya kalau saran gua sih cobain,
Soalnya sensasinya banget gitu. Kalau kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa klik subscribe dan komen ya guys. Jangan lupa juga like-nya juga jangan lupa, atau share ke teman-teman juga supaya channel ini bisa membantu teman-teman lain yang suka cerita-cerita misteri kayak gini. Oke, dari gua cukup sekian dan see you.